Ormas kembali bikin resah. Dua ormas terlibat bentrok di Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan hingga menyebabkan masyarakat takut. Ormas atau organisasi masyarakat yang semestinya menjadi lembaga yang dapat menyalurkan kegiatan positif di dalam komunitas warga justru menjadi sesuatu hal yang terdengar negatif bahkan cenderung kriminal. Sudah menjadi rahasia umum jika banyak ormas terbentuk untuk menampung orang-orang yang berkonotasi bermasalah sehingga menghilangkan arah dan fungsi arti dari organisasi kemasyarakatan yang sebenarnya. Aparat negara tidak jarang dibuat tidak berdaya oleh keberadaan ormas-ormas yang dimaksud. Fenomena apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat kita hingga membuat kata ormas meski tidak semuanya berubah dalam arti yang negatif. Lalu bagaimana semestinya pemerintah mengawasi, bertindak, mencegah atau membina ormas yang bermasalah? Saat ini saya sudah ditemani oleh dua orang, ada Kang Maman Suherman, pengamat sosial di sini dan juga merangkap sekaligus kriminolog, dan juga Bapak Lutfi, Direktur Ormas dari Kemendagri. Pak Lutfi, selamat pagi, dan juga Kang Maman, terima kasih sudah hadir bersama saya. Ke Pak Lutfi terlebih dahulu. Pak Lutfi, ini organisasi masyarakat bentrok di 3 titik ya Pak ya. Di Tangsel ada 1, lalu di Jakarta Selatan ada 2 titik, dan juga sebelumnya juga ada di Purbalingga. Apa yang salah Pak? Apa evaluasinya? Sebenarnya kan ini sesuai dengan ketentuan. Ormas itu adalah didirikan oleh masyarakat secara sukarela untuk membantu berpartisipasi dan membantu dalam mengisi pembangunan. Nah, hal-hal seperti ini seharusnya tidak patut terjadi. Namun demikian memang perlu kita lihat secara seksama lebih dalam apa sebenarnya permasalahan di balik ini. Artinya pembinaan kami selalu melakukan, Kemendagri secara terus-menerus melakukan pembinaan terhadap ormas. Namun demikian harus diakui juga ini kan hanya, mohon maaf, ini kan hanya sebagian kecil saja. Kalau kita jumlah ormas yang hampir 400.000, kurang lebih 390.871 sekian kurang lebih. Namun demikian walaupun kecil juga tidak harus kita biarkan, harus kita ambil langkah-langkah. Nah, sekarang kan juga kita sudah lihat bahwa kepolisian sebagai anggota tim terpadu dari penanganan ormas juga sudah mulai bekerja, sudah mengambil langkah-langkah. Dari Kemendagri sendiri ada langkah yang sudah diambil Pak? Kemendagri sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan teman-teman Kumham karena ini adalah ormas-ormas yang beberapa hari yang lalu melakukan perselisihan adalah ormas-ormas yang berbadan hukum. Tentunya kami juga akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Kumham agar dapat menangani permasalahan-permasalahan secara cepat dan tepat. Ada peringatan tertulis yang sudah dikeluarkan karena ada salah satu sanksi di pasal 61 ya Pak ya, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang ormas begitu. Jika ada hal-hal yang dilanggar seperti membuat kerusuhan dan sebagainya, salah satu sanksinya adalah peringatan tertulis. Apakah ini sudah dikeluarkan? Sesuai dengan undang-undang, maka ini ormas-ormas yang berbadan hukum dan ormas-ormas yang terdaftar itu adalah ditangani oleh instansi masing-masing. Nah, karena kedua ormas ini baik FPR dan PP ini adalah ormas-ormas yang berbadan hukum, tentunya sesuai dengan ketentuan, maka yang melakukan peringatan tertulis adalah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kemendagri lepas tangan? Bukan, tidak seperti itu. Artinya memang sesuai dengan ketentuan bahwa kami kan juga tidak bisa mengintervensi karena ini kewenangan Kumham. Tetapi kami tetap melakukan pembinaan kepada seluruh ormas termasuk ormas FPR dan ormas PP. Oke, Kang Maman, ketika organisasi yang seharusnya menjadi tempat bernaung masyarakat, memberdayakan masyarakat, malah jadi meresahkan masyarakat. Ini apa yang harus dilakukan? Karena sebagian masyarakat sudah sedemikian gemasnya gitu, berharap ada tindakan tegas saja terhadap ormas-ormas yang selama ini meresahkan masyarakat. Namun di sisi lain ada yang berharap bahwa sebaiknya pendekatan soft saja yang diambil, yaitu repatriasi, begitu, mengembalikan mereka ke fungsinya semula. Menurut Kang Maman, mana yang sebaiknya diterapkan? Pendekatan yang keras atau justru pendekatan yang soft begitu? Kalau masyarakat berharap dilindungi tapi ternyata malah dibuat takut, pendekatannya harus makin tegas. Persoalan yang paling mendasar kan lambang, simbol, seragam itu kan membentuk keadaan psikologis orang. Dari yang tidak berani, tidak percaya diri pun bisa menjadi sangat agresif, apalagi kalau merasa dia dilindungi oleh kelompoknya. Dan kalau dibiarkan melakukan agresivitas dan dianggap biasa, itu akan berkembang menjadi dianggap hal yang biasa. Misalnya contoh yang paling sederhana, kalau Fasum-Fasos pun mereka bisa bangun kantor poskonya, di atas got pun mereka bangun kantor poskonya dan tidak ada tindakan bahwa itu salah, dia nggak akan merasa itu salah. Hal-hal yang sifatnya bentrokan sangat pribadi pun diangkat sebagai masalah kelompok dan dibiarkan begitu saja.
masyarakat kemudian makin takut nantinya. Artinya apakah artinya selama ini memang sudah ada pembiaran begitu oleh pemerintah? Coba kita keluar aja dari ruangan ini, misalnya kita jalan berapa kilo, berapa posko yang akan kita lihat. Yang dibangun di tempat-tempat yang tidak seharusnya, tidak boleh bahkan membangun di tempat tersebut. Tapi apakah Satpol PP bertindak? Jadi dia tidak merasa bersalah lagi dan menganggap itu hal yang biasa. Ini yang kita butuhkan sekarang, ketegasan-ketegasan tersebut. Nggak boleh membiarkan hal-hal tersebut. Dan yang paling penting adalah tindakan yang lebih cepat di mana negara harus langsung hadir. Kalau negara membiarkan hal ini, misalnya tidak tiba-tiba mengumumkan, memanggil pemimpinnya untuk duduk bersama, akar rumput tidak merasa tahu bahwa di atas pun sudah bisa damai, mereka akan bergerak terus-menerus. Negara hadir Pak, apa yang akan dilakukan ini berikutnya ke depannya? Kita bisa lihat contoh ya dari kejadian-kejadian yang beberapa hari yang lalu. Negara itu tidak pernah tidur, negara itu hadir. Kita lihat polisi sudah menangani masalah ini. Kenapa polisi? Polisi adalah tim terpadu daripada penanganan ormas. Jadi memang masih menjadi ranahnya kewenangan polisi. Tetapi apabila dipandang perlu nanti dicabut, maka ini menjadi kewenangan Kumham. Kenapa kewenangan Kumham? Karena ini adalah ormas-ormas yang berbadan hukum. Perlu kami tegaskan bahwa pemerintah kalau boleh kami katakan tidak pernah tidur. Artinya 24 jam hadir dan langsung ditangani oleh kepolisian. Memang terkesan seolah-olah ini Kemendagri kok diam. Tidak seperti itu, karena ini bukan ranahnya Kemendagri. Karena ini ranahnya Kumham, dan untuk penanganan masalah Tibum ini adalah ranahnya kepolisian. Jadi semua pemerintah itu kan satu, tidak serta-merta langsung Kemendagri. Jadi peran Kemendagri selama ini seperti apa dalam pengawasan khususnya? Kami selaku melakukan pembinaan, kami melakukan pengawasan khususnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah ormas yang mempunyai SKT, surat keterangan terdaftar, itulah menjadi ranah kewenangan Kemendagri. Dan tentunya secara umum kami juga melakukan pembinaan kepada ormas-ormas baik yang berbadan hukum maupun ormas yang ber-SKT. Tetapi terkait dengan masalah-masalah katakanlah ada bentrok fisik dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan untuk memberikan peringatan adalah yang terkait dengan badan hukum adalah Kumham. Sedangkan yang ber-SKT adalah Kemendagri. Apabila dia melanggar, membuat keonaran, itu adalah kewenangannya kepolisian untuk menangani masalah-masalah ini. Artinya pemerintah selalu hadir. Oke, Pak, saya ingin diskusi lebih lanjut mengenai kewenangan Kemendagri dan juga masalah pengawasan, karena sepertinya hal-hal seperti ini kalau kita tarik ke belakang itu banyak sekali kejadian. Tidak hanya kerusuhan yang jelas-jelas merusak fasum fasos gitu, mulai dari tindakan pemalakan gitu, itu yang terus terjadi dan terus berulang. Kita akan diskusikan bagaimana pengawasan sebetulnya sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Metro Pagi Prime Time. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan saya di sini bersama Kang Maman dan juga Pak Lutfi. Ke Kang Maman, kita ketahui bahwa jumlah ormas tadi sudah disebutkan ada 390.000 lebih. 574. 390.574 per kita berbicara pada saat ini ya Pak ya, dan bisa bertambah lagi barangkali nanti sore atau besok begitu. Dari sekian banyaknya ormas, ada segelintir ormas yang memilih untuk melakukan kekerasan gitu, untuk cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan uang misalnya. Mengapa mereka memilih cara seperti itu? Secara tidak sadar mereka mungkin tidak memilih secara khusus melakukan tindakan kekerasan, tapi kemudian untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan ekonomi, kepentingan penguasaan lahan, kepentingan perlindungan terhadap anggota-anggotanya yang bekerja di tempat tertentu, akhirnya untuk mempertahankan diri dan untuk mengagresi sebuah wilayah, mereka melakukan kekerasan itu. Dan menjadi bahaya kalau dibiarkan. Kalau atasannya membiarkan dan menganggap bahwa kekerasan sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah. Itu persoalannya. Sehingga akhirnya menarik kerah demi urusan perut dianggap hal yang biasa. Kalau itu terus-menerus dibiasakan, dianggap bukan lagi sebagai sebuah kesalahan, dianggap sebagai budaya yang harus malah dipertahankan. Jika itu sudah menjadi budaya, alangkah bahayanya Pak Lutfi. Makanya bagaimana sebetulnya pembinaan nih dan koordinasi barangkali yang dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenkumham untuk katakanlah mengembalikan ormas kepada fungsinya, yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Mungkin saya belum sependapat dengan Kang Maman kalau dikatakan kultur budaya ya. Artinya mungkin ini kasuistis ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari 390.000 sekian, ini kan hanya segelintir saja ya. Terhadap hal itu tentunya Kemendagri secara terus-menerus melakukan pembinaan kepada ormas-ormas. Dan tentunya pembinaan juga tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri sendiri. Ada KL-KL teknis lainnya yang melakukan pembinaan dan ada juga pemerintah daerah. Artinya